Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Bima Nugraha dari kelas TI 1A dengan NIM 2403020007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proses normalisasi data berdasarkan dua studi kasus dari soal latihan 1 dan latihan 2. Fokus utama dari presentasi ini adalah bagaimana cara kita mengubah struktur data dari bentuk first normal form yang masih penuh dengan pengulangan data menjadi bentuk third normal form yang lebih efisien, terstruktur, dan bebas dari anomali data. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah normalisasi dari masing-masing soal serta alasan-alasan logis di balik setiap pemisahan tabel dan pemilihan kunci utama. Langsung saja kita mulai dari latihan 1. Pada soal latihan 1 ini, data proyek awalnya masih berada dalam bentuk first normal form, di mana semua informasi seperti nama proyek, nama pekerja, alat proyek, dan klien berada dalam satu tabel yang sama. Hal ini menyebabkan banyak pengulangan data atau yang biasa disebut redundansi, karena informasi seperti nama pekerja, alat, dan klien yang sama muncul berulang kali dalam baris-baris yang berbeda. Kondisi ini membuat data menjadi tidak efisien. Maka dari itu, dilakukan normalisasi ke bentuk second normal form, yaitu dengan memisahkan data menjadi dua tabel utama, yaitu tabel proyek dan tabel proyek pekerja. Misalnya bisa kita lihat pada tabel latihan 1 ini, di sini ada atribut kunci gabungan yaitu ID project dan ID pekerja. Kemudian saya ingin menghilangkan partial dependency pada tabel proyek, sehingga saya memisahkan atribut kunci ID pekerja dan atribut lainnya yang bergantung pada atribut kunci ID pekerja seperti atribut peranan dan nama pekerja dari tabel proyek. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Akan tetapi, pada tabel proyek pekerja, saya ingin membuat atribut nama pekerja berada pada satu tabel yang sama dengan atribut kunci gabungan ID project dan ID pekerja, namun hanya bergantung pada sebagian atribut kunci yaitu ID pekerja, sehingga menjadikannya partial dependency. Nah, selanjutnya kita lakukan normalisasi ke bentuk third normal form untuk menghilangkan dependensi transitif. Dependensi transitif adalah kondisi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, bukan langsung ke kunci utama. Contohnya pada bentuk second normal form, tepatnya pada tabel proyek, masih terdapat atribut tel client nih, yang merupakan atribut non-kunci. Tel client tidak bergantung langsung pada ID project yang merupakan primary key, melainkan tergantung pada atribut client yang juga bukan atribut kunci, sehingga dibuat tabel client tersendiri seperti ini, lalu ditambahkan atribut kunci baru yaitu ID client di tabel proyek sebagai relasi ke tabel client. Dengan bentuk akhir third normal form seperti ini, data menjadi lebih rapi, bebas redundansi, mudah dikelola, dan terhindar dari ketidakkonsistenan. Nah, sekarang kita beralih ke studi kasus pada latihan kedua. Pada tabel awal latihan 2 ini, pada bentuk first normal formnya, semua data karyawan ini masih berada dalam satu tabel yang sama, yang isinya ada nomor karyawan sebagai primary key, kemudian ada nama, umur, nomor jabatan, nama jabatan, dan nomor kepala jabatan. Di sini masih terdapat pengulangan data pada atribut nomor jabatan, kemudian nama jabatan, dan nomor kepala jabatan, yang menyebabkan data tidak efisien dan tidak konsisten. Maka dari itu, dibuatlah bentuk normalisasi kedua. Pada normalisasi bentuk kedua ini, tabel dipisah menjadi dua, yaitu
tabel nomor karyawan dan tabel jabatan. Dengan nomor karyawan menjadi primary key pada tabel karyawan dan nomor jabatan menjadi primary key pada tabel jabatan. Sehingga data menjadi lebih sederhana dan rapi. Akan tetapi, pada bentuk normalisasi ini masih terdapat dependensi transitif, yang dimana atribut nama jabatan tidak bergantung langsung dengan nomor karyawan, yang merupakan primary key, tapi bergantung melalui nomor jabatan. Oleh karena itu, lanjut kita buat normalisasi bentuk ketiga. Karena tujuan menormalisasikannya ke bentuk third normal form ini untuk menghindari dependensi transitif yang ada pada bentuk normalisasi kedua, maka kita pisahkan atribut nomor karyawan, nomor jabatan dan nomor kepala jabatan ke tabelnya masing-masing, sehingga terpisah menjadi 3 tabel, yaitu tabel karyawan dengan atribut nomor jabatan sebagai primary key, kemudian ada tabel jabatan dengan atribut nomor jabatan sebagai primary key, dan terakhir ada tabel kepala jabatan dengan atribut nama jabatan sebagai primary key-nya. Kenapa bukan nomor kepala jabatan yang menjadi primary key-nya pada tabel kepala jabatan ini? Karena satu orang bisa saja mempunyai lebih dari satu jabatan, sedangkan setiap jabatan hanya mempunyai satu kepala jabatan, sehingga nama jabatan lebih cocok untuk dijadikan primary key. Dengan begini, data menjadi lebih terstruktur dan tidak ada lagi pengulangan. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai proses normalisasi pada soal latihan 1 dan latihan 2. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.